Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'd. Bertemu kembali kita pada kali ini. Insyaallah kita akan membahas bab 2 ya, bab 2 tentang sifat-sifat Allah. Adapun subtemanya adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum belajar marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman dan juga ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai yang ketiga, yaitu sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib. Maksudnya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Jadi tadi Allah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya Allah memiliki sifat wajib. Sifat wajib ini adalah sifat yang harus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat yang 20 ini adalah untuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 20. Semua ada dalilnya ada dalam Al-Qur'an. Nah, kalau yang ketiga ini adalah sifat mustahil bagi Allah. Dari katanya saya kita bisa kesimpulkan bahwa mustahil berarti sifat yang tidak mungkin ada pada diri Allah itu, yang mustahil ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan sifat mustahil. Yang kedua adalah sifat mustahil Allah itu berbanding dengan sifat wajib. Jadi saling menolak. Sifat mustahil Allah itu bertolak belakang dengan sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat wajib harus ada, tapi kalau sifat mustahil itu dia tidak ada, tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, ini judulnya salah ya. Ini yang benar adalah sifat mustahil Allah itu berbanding dengan sifat wajib. Maksudnya saling bertolak belakang itu. Nah, ini dia sifat mustahil Allah itu saling bertolak belakang dengan sifat wajib. Jadi di bawah ini akan dipaparkan tentang perbandingan di antara keduanya. Yang pertama adalah dari sifat mustahilnya dulu. Ini sifat mustahil, kemudian yang selanjutnya ini adalah sifat wajibnya. Jadi kalau Allah itu memiliki sifat mustahil, yang pertama adalah Adam. Adam itu tiada. Lawannya adalah sifat wajib, wujud. Wujud itu ada. Ini kan berlawanan. Nah, jadi sifat mustahil ini, yang pertama Adam. Adam ini adalah sifat yang mustahil ada pada Allah. Karena arti Adam adalah tiada. Kalau Allah bersifat Adam berarti Allah tak ada, kan itu. Nah, ini dia. Maka dari itu Allah memiliki sifat wujud, sifat yang wajib ada. Nah, yang kita bahas kali adalah sifat yang tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah Adam. Yang kedua adalah hudus. Ada yang mendahului, sedangkan Allah tidak ada yang mendahului. Nah, lawannya adalah kidam. Nah, hudus ini adalah sifat mustahil bagi Allah. Fana, musnah, sedangkan Allah itu kekal, kan itu. Jadi Allah itu bako, kekal, sedangkan sifat mustahilnya adalah fana, musnah. Kalau Allah musnah tak mungkin, kan seperti itu. Yang keempat adalah mumatsalatul lil hawadis. Ya, artinya adalah ada yang menyamai, sedangkan Allah itu bersifat mukhalafatul lil hawadis. Jadi Allah itu tidak ada yang menyamai. Ini sifat mustahil yang keempat. Yang kelima adalah ihtiyaju li ghairihi, memerlukan yang lain. Sedangkan Allah itu qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri, jadi tidak memerlukan yang lain. Yang keenam adalah ta'adud, berbilang, sedangkan Allah itu wahdaniyah, artinya adalah tunggal atau esa. Jadi kalau berbilang seperti penjelasan yang lalu sudah dijelaskan bahwasanya kalau berbilang Allah itu bisa lebih dari tunggal, 3, 4, 5. Jadi nanti kita bingung, Allah mana yang mau disembah? Kan seperti itu. Allah mana yang mempunyai peran yang lebih dominan? Nah, kita bingung jadinya. Nanti kalau berbeda pendapat, macam mana? Pendapat mana yang mau dipakai di antara misalnya tiga Tuhan? Kan bingung kita jadinya. Jadi dalam Islam Allah itu memiliki sifat wahdaniyah, bukan ta'adud, berbilang. Kalau berbilang maka bukan Allah. Yang ketujuh adalah ajzun, lemah. Sedangkan Allah itu kodrat, berkuasa. Yang ke-8 karohah, terpaksa.
Nah, sedangkan Allah itu iradat, berkehendak. Yang kesembilan jahlun, bodoh. Sedangkan Allah itu ilmu, mengetahui. Tak mungkin Allah jahlun, kan seperti itu. Itu mustahil pada Allah. 10 mautun, mati. Sedangkan Allah itu adalah hidup. 11 samamun, artinya tuli. Sedangkan Allah itu sama, maha mendengar. Yang ke-12 amma, buta. Sedangkan Allah itu basor, melihat. Yang ke-13 bakamun, bisu. Sedangkan Allah itu kalam, berfirman. Yang ke-14 ajizan, zat yang lemah. Sedangkan Allah itu bukan ajizan, tapi qadiran, berkuasa. 15 karihan, yang artinya adalah zat yang terpaksa. Sedangkan Allah itu muridan, berkehendak. Yang ke-16 jahilan, zat yang sangat bodoh. Tidak mungkin, karena Allah itu aliman, mengetahui. 17 mayitan, zat yang mati. Sedangkan Allah itu hayyan, hidup. Jadi tidak mungkin Allah itu mayitan, mustahil. Yang ke-18 asamma, yaitu zat yang tuli. Sedangkan Allah itu sami'an, yaitu mendengar. Jadi mustahil Allah itu tuli. Yang ke-19 ama, zat yang buta. Mustahil, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu basiran, artinya melihat. Yang ke-20 abkama, yaitu zat yang bisu. Mustahil. Kenapa? Karena Allah itu adalah mutakaliman. Allah itu berkata-kata atau berfirman. Jadi antara sifat mustahil dan sifat wajib itu adalah seperti antonim, ya. Antonim itu adalah lawan kata. Lawan kata dari kebaikan, keburukan. Maka sifat mustahil ini adalah sifat yang buruk, bisa dikatakan seperti itu. Lawannya adalah sifat wajib, adalah sifat yang bagus atau yang baik. Jadi antonim itu lawan kata. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai materi tentang sifat mustahil. Jadi dapat kita pahami sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, antonim dari sifat mustahil Allah adalah sifat wajib bagi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan kita paham, dan jika belum paham kita bisa mencari referensi yang lain, tambahan yang lain dengan orang ataupun referensi yang lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.